Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai epistemologi Al-Bayani dengan dosen pengajar Dr. Deda Jubaida MSI yang beranggotakan saya sendiri, Auliani Fadila Ulfa. Nama saya Akbario Pramandani. Nama saya Aldi Jamhi Aulia. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi merupakan gabungan kata dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan semantik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Pengertian epistemologi Al-Bayani. Epistemologi Al-Bayani adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dari nas atau teks yang bersumber kepada Al-Quran, ijtihad Nabi, qiraat, ijtihad ulama terdahulu, Isra'iliyat, dan syair-syair jahiliyah. Dalam Bayani terdapat dua teori utama, yaitu istinbat dan kias. Keduanya masih bersifat zoni, padahal penetapan hukum bersifat qot'i, sehingga beliau menawarkan tiga teori untuk memperbarui Bayani, yaitu yang pertama al-istintaj, sama dengan silogisme, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dua premis yang mendahului. Berbeda dengan kias Bayani yang menyandarkan huruf pada usul yang dianggap untuk tidak menghasilkan pengetahuan baru. Selanjutnya al-istiqro, yaitu disebut juga thematic education, merupakan penelitian terhadap teks atau nas yang setema kemudian diambil tema pokoknya. Selanjutnya maqasid al-syar'i, merupakan diturunkannya syariat itu. Syariat itu memiliki tujuan tertentu, yaitu ada tiga. Yang pertama, tujuan primer atau disebut juga dauriyah. Yang kedua, tujuan sekunder yang disebut juga hajiyah. Yang ketiga, tujuan tersier, bisa disebut juga tasniyah. Pengertian epistemologi sebagai metode ilmu pengetahuan adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui wahyu, akal, dan panca indera. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Objek kajian filsafat ilmu yang beraspek epistemologis. Persoalan objek kajian epistemologis berpusat pada apakah yang ada di dalamnya problem asal pengetahuan atau origin, problem penampilan atau appearance, dan problem mencoba kebenaran atau verification. Problem asal pengetahuan. Contoh objek yang dikaji yaitu pengetahuan.
Apa itu pengetahuan? Pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. John Locke, pada karangannya yang sangat masyhur, Essay Concerning Human Understanding, menunjukkan bahwa problem tentang sumber-sumber pengetahuan merupakan persoalan yang pertama dan fundamental yang harus dibereskan. Dari mana asalnya pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar berasal dari manusia yang diperoleh melalui wahyu, akal, dan panca indera. Yang terakhir, dengan cara apa kita mendapat mengetahui pengetahuan yang benar? Yaitu dengan cara sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi, yang artinya pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgent untuk menggambarkan manusia berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Kesimpulan, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Salah satu metode epistemologi adalah metode Al-Bayani. Metode Al-Bayani adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dari nas atau teks yang bersumber kepada Al-Quran, ijtihad Nabi, qiraat, ijtihad ulama terdahulu, Israiliyat, dan syair-syair jahiliyah. Bayani menempuh dua jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, berpegang pada redaksi atau lafal teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sorot sebagai analisis. Yang kedua, menggunakan metode analogi atau kias. Presentasi ini diambil dari beberapa referensi yang bersumber dari yang pertama, tim penyusun MKD Pengantar Filsafat Surabaya, UIN Sunan Ampel Press 2013 halaman 80. Yang kedua, M. Jamil, Pergeseran Epistemologi dalam Tradisi Penafsiran Al-Quran, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Volume 4, nomor 1, Juni 2011, halaman 474. Yang ketiga, 2 Surajio, Ilmu Filsafat, Jakarta, Bumi Aksara 2008, halaman 53. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan aja di forum diskusi. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.